Tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Maka apabila matahari telah terbit dari barat dan manusia melihatnya, maka saat itu seluruh manusia beriman. Namun di saat itu keimanan sudah tidak bermanfaat sama sekali. Artinya, kata Rasulullah SAW, keimanan orang yang baru beriman saat itu, yang sebelumnya belum beriman, tidak bermanfaat. Munculnya matahari dari barat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at fara'aha an-nas amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan wa la taqumanna as-sa'ah wa qad nashara rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wa la yatwiyani wa la taquma as-sa'ah وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ولا يطعمه ولا تقوم الساعة وهو يليط حوضه ولا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أقلته إلى فيه فلا يطعمها متفق عليه. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Maka apabila matahari telah terbit dari barat dan manusia melihatnya, maka saat itu seluruh manusia beriman. Namun di saat itu keimanan sudah tidak bermanfaat sama sekali. Artinya, kata Rasulullah SAW, keimanan orang yang baru beriman saat itu, yang sebelumnya belum beriman, tidak bermanfaat. Ya. Tapi orang yang sebelumnya beriman, kemudian ketika melihat matahari terbit dari barat, semakin bertambah keimanan mereka. Ya, itu yang bermanfaat. Kau kasabat fi imaniha khaira, atau ia baru berbuat baik dalam keimanannya saat itu, maka saat itu tidak bermanfaat. Kata Rasulullah, wala taqumanna as-sa'ah, dan sungguh benar-benar hari kiamat akan terjadi. Ya, saat itu ada dua orang yang sedang berjual beli baju, di mana bajunya sudah dihamparkan untuk dilihat. Tegak hari kiamat, maka mereka tidak jadi berjual beli, mereka juga tidak melipat baju itu. Ya, karena saat itu ya keadaan yang sangat luar biasa dahsyat. Dan sungguh akan tegak hari kiamat, kata Rasulullah. Sementara ya seseorang telah memeras susu dari untanya, namun ia tidak meminumnya. Sungguh akan tegak hari kiamat, sementara seseorang ya telah membuat haudnya, telaganya untuk minumnya, maka ia pun tidak jadi memberi minum kepada hewan. Dan sungguh akan tegak hari kiamat, kata Rasulullah SAW, seseorang dia hendak mengangkat makanan ke mulutnya, maka ia tidak jadi memakannya. Karena ya akhi, hari kiamat sesuatu yang dahsyat sekali. Lihatlah dan baca Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Contoh misalnya di dalam surat Al-Infitar, Allah Ta'ala berfirman, idza as-sama'un fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujirat. Idza as-sama'un fatarat, apabila matahari itu, apabila langit itu pecah.
Dan apabila bintang-bintang, planet-planet itu berjatuhan, luar biasa, mengerikan sekali. Dan apabila gunung-gunung itu meletus hancur seluruhnya. Allah juga berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Al-Qari'ah, apakah itu Al-Qari'ah? Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Maka di saat itu manusia bertebaran, berlarian ke sana kemari, dan gunung itu berhambur-hamburan bagaikan apa? Pencapas yang dihambur-hamburkan. Ya, saat itu sesuatu yang sangat luar biasa menyeramkan. Gunung-gunung diletuskan di hari itu. Mereka pergi ke lautan, lautan telah menjadi apa? Kemudian Allah menyebutkan idzal biharu sujjirat. Apabila lautan itu telah dijadikan api, saat itulah ya manusia bingung. Allah berfirman, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi ikhtalifun kalla saya'lamun. Ikhwata Islam azani Allah. Ya akhi, itu pasti terjadi. Namun alhamdulillah, sebagaimana pernah kita sampaikan, bahwasanya hari kiamat tidak akan dirasakan oleh kaum muslimin. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, bahwasanya sebelum tegak hari kiamat Allah mengirimkan angin yang lembut yang akan mencabut nyawa setiap muslim. Setiap orang yang ada di hatinya sebesar biji keimanan, kata Rasulullah, dia akan meninggal dunia. Maka kata Rasulullah, taqumu sa'ah ila ala syiraril khalq. Tegaknya hari kiamat itu, kata Rasulullah SAW, atas seburuk-buruknya makhluk. Alhamdulillah, ya akhi, selama dunia ini masih ada orang Islam, selama itu pula tegak hari kiamat tidak akan tegak. Tapi ketika Allah telah izinkan hari kiamat untuk tegak, ditiupkan sangkakala, maka sebelumnya dengan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin, Allah mencabut nyawa mereka. Ya, sehingga tidak ada satupun orang Islam yang merasakan hari kiamat. Alhamdulillah. Maka ya akhi, ingatlah hari itu. Karena sesungguhnya hari itu hari yang sangat mengerikan, di mana ya, setelah kita dan bumi ini dihancurkan, Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua kalinya. Maka kemudian bangunlah manusia dari kubur-kubur mereka. Saat itulah orang-orang kafir berkata, hadza yaumun asir, sungguh ini hari yang menyulitkan. Ya, saat itulah orang-orang kafir itu melihat dengan mata kepala mereka akan kebenaran yang dijanjikan oleh para rasul. Mereka berkata, aduh andaikan ata'ana Allah wa ata'ana rasulah, dahulu kami di dunia menaati Allah dan menaati Rasul. Saat itulah orang-orang kafir menyesal, orang-orang yang tidak beriman akan adanya hari kiamat, yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Wallahi ya akhi, ya, hari kiamat pasti terjadi. Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita tanda-tanda hari kiamat. Dan ternyata tanda-tanda hari kiamat itu kita lihat dengan mata kepala kita. Naam, Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita lihat di zaman ini. Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat, ya, yaitu tersebarnya zina, diminumnya arak. Dan kita lihat di zaman ini bagaimana arak diminum, ya, di mana-mana. Demikian pula zina bertebaran di mana-mana. Rasulullah mengabarkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat fusyuwut tijarah,
tersebarnya perdagangan. Kita lihat perdagangan di zaman ini luar biasa. Rasulullah mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat taqarubul aswaq. Ya, pasar itu saling berdekatan. Dan kita lihat di zaman ini, ya, pasar itu sangat dekat. Mal-mal saling berdekatan. Demikian pula bahkan di handphone kita, pasar itu dekat dengan kita. Subhanallah, yang Rasulullah kabarkan terjadi, ya akhi. Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Munculnya wabah ta'un yang disebut dengan ta'un amwas. Itu sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Rasulullah mengabarkan, ya, akan munculnya api dari Arab Syarqiyah, dari Najd, dari Hijaz, yang saking besarnya api tersebut menyinari punuk-punuk unta yang ada di Busra. Dan itu sudah terjadi di zaman Imam Nawawi, ya, tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Rasulullah mengabarkan juga bahwa nanti kaum muslimin akan memerangi siapa? Ya, sebuah pasukan yang Rasulullah kabarkan bentuk, ya, Ka'bah, bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya, ya, ternyata sudah terjadi ketika kaum muslimin perang melawan Tatar. Berbagai macam yang Rasulullah kabarkan dari tanda-tanda hari kiamat, kita melihat semua terjadi satu persatu. Maka itu semuanya bukti yang sangat kuat ya akal Islam bahwa hari kiamat besar pasti akan terjadi. Kita tinggal menunggu tanda hari kiamat besar, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj dan Ma'juj dan yang lainnya, dan itu pasti akan terjadi, pasti dan pasti. Dan diantaranya itu munculnya matahari dari barat. Semua itu pasti terjadi. Rasulullah SAW tidak pernah dusta. Rasulullah SAW as-sadiqul masduq, yang benar dan harus dibenarkan, yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak ada yang salah. Sebutkan kepada saya satu saja ayat Al-Quran yang salah dalam pengabaran. Yang Rasulullah kabarkan tentang apa yang terjadi di masa depan, tidak ada yang salah. Semua terjadi, dan bahkan kita melihat sebagian banyak, ya, kebanyakannya kita melihat dengan mata kepala kita. Makanya akhi, untuk hari itulah kita berpikir. Untuk itulah kita berpikir apa yang harus kita persiapkan menuju kehidupan akhirat. Wallahi, dunia hanyalah sementara. Jangan sampai dunia menipu kita, akhi. Jangan sampai dunia menjadikan kita seakan-akan kita akan hidup di dunia selama-lamanya. Jangan sampai dunia menjadikan kita lupa kepada Allah. Oleh karena itulah kita lihat, ya, ketika Allah menceritakan tentang orang-orang kafirin yang diazab dalam api neraka, Allah seringkali mengingatkan bahwa Allah menyatakan apa? Wa gharratkumul hayatud dunya, dan telah tertipu kalian dengan kehidupan dunia. Allah berfirman pada hari kiamat, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai para manusia dan jin, alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul membawa ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan ini, yaitu hari kiamat. Apa kata mereka? Qalu syahidna ala anfusina. Mereka berkata, kami bersaksi atas diri kami bahwa benar itu semua. Wa gharrathumul hayatud dunya. Akan tetapi dunia menipu mereka, kata Allah. Ya, dunia menipu mereka. Sehingga seakan-akan mereka menganggap mereka akan hidup di dunia saja. Dunia telah menipu banyak manusia di zaman ini, akhi. Sehingga banyak di antara mereka meragukan adanya hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Dunia telah menipu. Bahkan banyak menjadikan manusia kufur kepada para rasul, kufur kepada Rasulullah SAW,
bahkan kufur dan kafir kepada Allah pencipta alam semesta. Kenapa? Karena tertipu dengan dunia. La ilaha illallah. Ya akhal Islam, ya, hari kiamat pasti terjadi, walaupun seluruh manusia tidak meyakininya. Hari kiamat pasti terjadi karena itu sudah janji Allah. Ya, inna wa'dallahi haqq. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka jangan sampai dunia menipu kalian, kata Allah, dan jangan kalian tertipu oleh orang-orang yang menipu. Na'am ya akhul Islam, hari kiamat semua manusia akan diberikan balasan. Maliki yaumiddin, Allah raja hari pembalasan. Kenapa Allah menyebutkan raja di hari pembalasan? Karena sekarang di hari dunia banyak raja-raja mengaku dirinya dan sombong dirinya dengan kekuasaannya. Sementara di hari pembalasan, di hari itu ya akhi, raja-raja dunia sudah tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Maka di hari itulah Allah satu-satunya raja yang akan menghakimi seluruh manusia. Allah berfirman, limanul mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapakah kerajaan di hari ini? Ini hanya milik Allah yang Esa lagi Maha Qahhar. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Di hari itu ya akhi, tidak akan ada satupun manusia yang bisa lari. Di hari itu Allah akan menegakkan keadilan, akan menegakkan timbangan keadilan. Setiap manusia akan melihat balasan apa yang ia lakukan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan, walaupun sebesar biji sawi akan melihat balasannya, kata Allah. Dan siapa yang melakukan keburukan, walaupun sebesar biji sawi akan melihat balasannya. Maka di hari itulah kita berpikir, akhi, kita persiapkan diri sekarang di dunia ini dengan banyak beramal saleh, ya, dengan cara kita mengikuti Rasul, karena Rasulullah SAW mubalighun anillah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai menyesalnya nanti di hari kiamat, akhi, karena di hari kiamat sudah tidak ada manfaatnya penyesalan itu. Ya, sekarang kita sesali diri kita, sesali dosa-dosa kita hari ini. Kita segera kembali kepada Allah di hari ini, di dunia, sebelum kita meninggal dunia. Kita lihat di zaman wabah ini, satu persatu manusia meninggal dunia. Ya, walaupun alhamdulillah banyak yang terkena corona sembuh, bahkan itu jumlahnya lebih banyak daripada yang meninggal dunia. Tapi apakah orang yang selamat dari corona akan selamat dari kematian? Tidak mungkin. Jika ia selamat dari corona, ia tetap akan meninggal dunia dengan cara yang lain, karena meninggal dunia itu pasti. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, pasti itu. Namun subhanallah, itulah syaitan. Syaitan itu berusaha untuk menjadikan kita lupa kepada kematian. Syaitan berusaha untuk kita lupa kepada kehidupan akhirat kita. Syaitan kemudian membuat kita cinta kepada dunia. Sehingga banyak pemuda-pemuda di zaman sekarang, akhi, mereka tidak peduli dengan akhirat mereka. Mereka mengikuti syahwat. Mereka kemudian bersenang-senang dengan dunia, dengan kemaksiatan. Ketika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, mereka berkata, nanti saya akan bertaubat di saat tua. Subhanallah, bagaimana akan bertaubat? Sementara setelah tua, pohon maksiat telah kokoh di hatinya itu. Kecuali siapa orang-orang yang Allah berikan rahmat tentunya. Ya akhal Islam, sadarilah, kita hidup di dunia sementara. Kita hidup di dunia tidak akan selamanya, akhi. Ini dunia fana ini. Kita hidup di dunia yang fana, yang penuh dengan ujian.
Dan memang subhanallah, para ulama menyebut dunia itu sebagai darul ibtila, negeri ujian. Diuji dengan kesenangan, kesenangan yang kita rasakan itu ujian. Diuji dengan kesusahan, kesusahan berupa penyakit, kesusahan berupa rezeki yang syarat dan yang lain, ujian wallah. Maka kita berpikir bagaimana kita selamat dalam kehidupan dunia ini ketika kita menghadap kepada Allah, saat kita meninggal dunia di atas ketaatan dan di atas ketakwaan kepada Allah. Saudaraku, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Maka dari itulah jangan terus kita terbuai dengan dunia. Jangan terus kita teriming-imingkan dengan pikiran kita bagaimana saya dapat dunia. Bukan berarti tidak boleh, na'am. Bukan, tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana amalan soleh kita. Bagaimana sholat 5 waktu saya, sudahkah saya jaga betul-betul? Bagaimana puasa Ramadan saya? Bagaimana sholat-sholat sunnah saya? Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Maka sungguh berbahagia ya seorang hamba yang selalu berpikir bagaimana saya memperbaiki ibadah saya kepada Allah. Sungguh sangat bahagia seorang hamba yang senantiasa memikirkan hak-hak Allah atas dirinya. Dan sungguh celaka seorang hamba ya akhi yang hanya memikirkan hak dirinya saja. Kenapa Allah berbuat begini kepada saya? Kenapa Allah begini, begitu? Demi Allah, hamba seperti ini pasti akan jauh dari Allah. Hamba seperti ini akan suudzon kepada Allah. Hamba seperti ini akhwal Islam akhirnya lama-lama dia akan tersesat jalan. Berbeda dengan hamba Allah yang sadar bahwa dirinya hamba Allah, yang fakir kepada Allah, yang butuh akan rahmat Allah, yang butuh akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sangat berusaha mencari keridhaan Allah dalam hidupnya. Maka subhanallah, sangat berbahagia orang seperti itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Dia yakin bahwasanya nanti akan tegak hari kiamat, setiap manusia akan diberikan balasan, entah itu dengan surga atau neraka. Karena dia yakin itulah yang memberikan kepada dia kekuatan untuk bisa istiqomah di atas kehidupan dunia ini. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu ghadwatan wa 'ashiyya imman nar wa immal jannah fayuqal hadha maq'aduka hatta tub'ats ilaih. Apabila salah seorang dari kalian telah meninggal dunia, akan ditampakkan kepadanya tempatnya di waktu pagi dan petang. Kalau ia di neraka, akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Jika ia penduduk surga, akan dilihatkanlah tempatnya di surga, dan dikatakan kepadanya, itu tempatmu nanti saat kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ya, silahkan pilih. Ketika kita sudah meninggal ke dunia, kemudian kita dikuburkan di alam kubur itu, kita sendirian, berbungkus kain kapan, tidak ada handai taulan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, teman maupun saudara-saudara kita, kecuali amalan soleh kita. Silakan pilih dan pikirkan baik-baik tentang hari itu. Setiap orang yang meninggal dunia di kuburannya, kata Rasulullah SAW, akan diperlihatkan tempatnya. Kalau ia penduduk neraka, akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Kalau ia penduduk surga, akan diperlihatkan tempatnya di surga. Tentu kita ingin ketika kita meninggal dunia di kuburan kita diperlihatkan tempat kita di surga. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana supaya kita wafat di atas la ilaha illallah? Bagaimana kita supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah ya akhi?
Ini yang kita pikirkan untuk istiqomah, wafat di atas kebaikan. Maka dari itulah sampai sekarang juga ya, sekarang juga kita lakukan. Jangan katakan nanti, jangan. Karena ajal tidak pernah berkata nanti. Malaikat maut kalau sudah datang kepada kita, tidak akan pernah diundurkan sedetik pun. Bagaimana kita hendak mengundurkan amal? Lalu kita berkata nanti, dan nantilah wallah. Sekarang juga kita lakukan. Karena kita tidak tahu apakah sore nanti kita masih hidup atau tidak. Kita tidak tahu apakah 2 jam lagi yang akan datang kita akan masih hidup atau tidak. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita menjelang kita ya. Ada orang sedang baca koran meninggal dunia. Ada orang yang sedang nonton sinetron meninggal dunia. Ada orang yang sedang sujud kepada Allah meninggal dunia. Ada orang yang sedang berjalan di jalan tertabrak mobil meninggal dunia. Hanya Allah yang tahu. Maka yang kita pikirkan bagaimana kita terus di atas kesiapan menuju ke kematian tersebut. Berarti kita berusaha. Ya, sesuatu yang kita tidak ingin wafat di atasnya jangan kita lakukan. Maukah Anda meninggal dalam keadaan Anda sedang nonton film-film yang diharamkan? Jika kamu berkata saya tidak mau itu, tinggalkan. Maukah Anda kalau Anda meninggal dalam keadaan Anda sedang membaca Al-Quran? Bila Anda berkata saya mau seperti itu, kalau begitu biasakan baca Quran dari sekarang. Karena kata para ulama, seseorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Maka biasakan kebaikan. Biasakan baca Quran, biasakan zikir kepada Allah. Biasakan pula perkara-perkara kebaikan yang lain. Kita berharap terus minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah, kemudian diberikan kepada kita husnul khatimah. Dan ini butuh kesungguhan ya. Naam, sungguh-sungguh tidak bisa berleha-leha. Ya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Bukan main-main, bukan. Kita hidup di dunia bukan untuk bersenda gurau ya. Kita hidup di dunia, kita bertakwa kepada Allah, jangan jadikan itu sebagai sampingan. Allah mengatakan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Artinya jaga ketakwaanmu itu dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, keluarkan seluruh kemampuanmu untuk menjaga ketakwaanmu kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kita berbuat maksiat. Jangan sampai kita meninggal dunia na'udzubillah dalam keadaan kita kafir kepada Allah. Maka ya akhi, ya siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapat. Tapi siapa yang tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanannya, tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga ketakwaannya, bagaimana ia akan mendapatkan husnul khatimah, na'udzubillah. Maka ya akhi, saudaraku sekalian, ya, jangan tertipu dengan dunia. Jangan kita jadikan agama kita sebagai senda gurau dan permainan seperti yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia. Ya. Allah mengatakan wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang mengambil agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Banyak di zaman sekarang orang-orang yang menjadikan agama sebagai senda gurau, sebagai sampingan, sebagai sesuatu yang mereka anggap itu bukan tujuan. Padahal setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Wahai Anda yang sekarang diberikan oleh Allah kekayaan, suatu ketika Anda akan meninggal dunia. Wahai Anda yang sedang diberikan oleh Allah sekarang kedudukan, Anda suatu ketika akan meninggal dunia dan kembali kepada Allah. Wahai Anda dan siapapun kita, termasuk saya,
semuanya kita akan kembali kepada Allah. Maka dari itulah ya akhi, ini adalah merupakan nasihat yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ya, untuk senantiasa mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu kematian? Maka orang yang merasa dia tidak akan meninggal dunia ini yang bahaya. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanan kita. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah istiqamah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah membacakan beberapa hadis dari pertemuan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faidah dari apa yang telah dijelaskan dari penjelasan kedua hadis yang telah dibacakan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat di 0819896543 atau di layanan line telepon secara langsung di 0218236543. Dan tentunya untuk lebih memperdalam atau untuk lebih memperluas pembahasan kita, agar pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya, untuk yang pertama Ustadz, ada pertanyaan yang ditanyakan. Ada dua pertanyaan senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana menurut pandangan syariat apabila ada seorang penceramah yang dikatakan dia spesialis ceramahnya itu tentang akhir zaman dan tanda-tanda kiamat, dan adakah dalil sahih mengenai umur umat Islam atau umur dunia ini Ustaz? Disebut spesialis apabila dia sudah benar-benar menguasai bidangnya tersebut dan mempelajari dan mengkajinya secara seksama, secara ilmiah, dan ia bisa mengetahui riwayat yang sahih dan riwayat yang baik, dan ia pun juga bisa melihat dan mengetahui duabit, batasan dan kaidah-kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama. Adapun kalau seorang ustadz hanya ceramahnya seringnya berbicara masalah akhir zaman, tapi dia tidak bisa memilah riwayat yang sahih dan yang baik, lalu kemudian memprediksi dengan akalnya sendiri tanpa melihat kaidah-kaidah para ulama, bahkan sering kali kemudian membawakan riwayat yang tidak ada asalnya atau riwayat yang lemah, maka ini saya katakan bukan spesialis. Ya, dia bukan orang ahli dalam bidangnya, dia hanya sebatas banyak bicara di bidang itu saja, tapi dia tidak menguasainya. Dia tidak berusaha untuk mempelajarinya secara ilmu yang sifatnya ilmiah, secara ilmu hadisnya, kaidah-kaidahnya dan yang lainnya. Dan subhanallah, sayang di zaman ini banyak orang yang bicara tentang hari kiamat, tentang hari akhir, tanpa melihat itu. Maka ya akhi, kewajiban kita adalah berusaha untuk melihat dalam kitab-kitab para ulama dan bagaimana para ulama berbicara tentang masalah itu. Kemudian yang kedua, ustadz yang berbicara tentang hari kiamat, dari siapa dia mengambil ilmunya? Dahulu para ulama berkata, la yufti sahabi, orang yang belajarnya hanya dari otodidak saja, tidak pernah berguru kepada para ulama, tidak boleh ia berfatwa. Wala yudaris, dan tidak boleh ia mengajar. Syekh Saleh Fauzan berkata, kalau kamu ingin mengambil ilmu dari seseorang, lihat dia berguru kepada siapa. Kalau dia tidak punya guru, tidak berhak untuk kita ambil ilmu. Karena tentunya saudaraku sekalian, ilmu kita ini adalah talaqi, dari mulut ke mulut. Rasulullah
mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Demikian. Ya, dari mulut ke mulut. Kita berguru bersimpu kepada para ulama besar. Adapun dia tidak punya guru, tiba-tiba bicara tentang masalah akhir zaman, sudah begitu banyak dia tidak banyak mau membawakan riwayat yang aneh. Demikian pula dengan prediksi-prediksi, bahkan ya subhanallah bertanya kepada jin. Ya. Wa nas'alullah salamata wal afiyah. Maka berhati-hatilah. Karena sesungguhnya masalah akhir zaman, masalah gaib. Masalah gaib itu tidak bisa sembarangan orang berbicara. Ya, untuk menempatkan hadis-hadis yang berhubungan dengan akhir zaman ini butuh kehati-hatian sekali. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya yang kedua kami angkat ya. Ya Ustaz, apakah seluruh tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu merupakan suatu keburukan Ustaz? Contohnya misalkan tersebarnya tulisan-tulisan dan juga seorang istri membantu pekerjaan suami. Apakah hal tersebut masuk dalam keburukan dan dari tanda-tanda kiamat? Penyebutan bahwa sesuatu itu akan terjadi di masa depan tidak menunjukkan kepada hukum tertentu sampai melihat kepada hukum yang lain, apa dalil yang lain. Contoh misalnya, ya, Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana, dan para ulama seperti Syekh Albani dan yang lainnya menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah mobil. Nah, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya mobil, bagaimana hukumnya secara syariat? Nah, kita harus lihat kepada dalil yang lain. Ya. Ternyata kita dapati dalil-dalil Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa masalah dunia pada asalnya halal. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian yang ada di bumi ini seluruhnya. Artinya untuk kalian. Berarti ini halal pada asalnya. Ya. Contoh lagi, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat yaitu pasar saling berdekatan. Hukumnya boleh atau tidak? Nah, ini butuh kepada melihat dalil yang lain. Karena itu masalah dunia pada asalnya halal, boleh. Sekarang kita melihat lagi, ya, di antara tanda hari kiamat banyaknya pena dan tulisan. Ya. Kita lihat kepada dalil-dalil. Apakah itu bertentangan dengan syariat? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW, ya, para ulama mengatakan qaidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan cara menulis. Ya. Namun Rasulullah mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat semakin banyak pena orang menulis. Ya. Dan akhirnya mereka tidak berusaha mau menghafal. Dan tentu ini kalau keadaannya seperti itu perkara yang tidak baik. Contoh lagi tadi, sampai-sampai saking tersebarnya perdagangan, seorang istri membantu suaminya di pasar. Kita lihat secara syariat boleh atau tidak. Iya. Maka pada asalnya seorang wanita hendaknya tinggal di rumah. Tapi kalau keadaannya misalnya si suami tersebut tidak mampu dan yang lainnya karena sakit atau yang lainnya sehingga dia harus membantu, ya, keadaan seperti ini bisa jadi boleh. Makanya sesuatu yang Rasulullah kabarkan tentang apa yang akan terjadi, ya, itu tidak menunjukkan kepada hukum sampai melihat kepada dalil yang lain. Apakah itu boleh atau tidaknya? Allahu a'lam. Ya, syukur jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz, ya, mudah-mudahan jelas untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Mulia yang tidak disebutkan tempatnya dari mana. Ya Ustaz, kapankah angin sejuk bertiup meliputi kaum beriman Ustaz? Apakah hal tersebut terjadi setelah matahari terbit dari barat? Karena tadi disebutkan jika matahari sudah terbit dari barat, maka keimanan yang ada pada saat itu tidak diterima oleh Allah. Ya, mohon penjelasan Ustaz.
Tentang kapannya saya tidak tahu. Rasulullah hanya mengabarkan bahwa sebelum tegak hari kiamat, ya Allah kirimkan angin yang lembut tersebut. Sementara tegaknya hari kiamat setelah terjadinya tanda-tanda hari kiamat besar, seperti munculnya Nabi Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian ya tentang masalah tanda yang terakhir itu apa, terjadi ikhtilaf para ulama. Tanda hari kiamat besar yang terakhir itu apa? Sebagian mengatakan terbitnya matahari dari barat. Namun kebanyakan ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, yang saya ingat ya, itu munculnya api dari arah barat, munculnya api, ya, yang kemudian api tersebut akan menyebar ke seluruh dunia, yang kemudian akan membawa manusia menuju ke Syam. Ya. Nah, ini memang terjadi perselisihan para ulama dalam masalah ini. Untuk bisa memastikannya nih, ya, Allahu a'lam, kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang jelas Rasulullah mengabarkan ya bahwa itu nanti sebelum terjadinya hari kiamat.